Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mempersiapkan kelas Meet. Setelah dipersiapkan, maka dikirim ke grup WA untuk bergabung. Dan setelah bergabung, memulai pembelajaran pada tanggal 13 September 2021 ini sebagai tugas ujian atau unjuk kerja apa yang dilakukan di PPG saya Hikmatullah dengan melampirkan formulir pendaftaran uji kompetensi dan juga fakta integritas bahwa ini adalah rekaman betul-betul hari Senin tanggal 13 September 2021. Selanjutnya menunggu para peserta didik untuk hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak terdengar enggak? Terdengar. Dengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kabarnya sepertinya baik-baik saja. Wahyu udah ganteng, udah potong rambut itu Wahyu. Iya, Muid juga rambutnya selalu klimis, pakai minyak rambut, ganteng ya. Baik, semuanya ada Wulan, Siva, Aura, Gista. Gista sendirian sekarang? Biasanya berdua Gista? Sendirian. Mita belum muncul videonya. Bapak harus memperkenalkan diri karena kegiatan ini direkam ya, direkam dan Bapak harus mengirim ke universitas tempat Bapak belajar lagi. Pak Hikmat itu sedang kuliah lagi. Kalian kan belajar tuh. Nah, Pak Hikmat juga belajar lagi. Malik Ibrahim Malang, Tuin Maliki. Sedangkan ini adalah fakta integritas Pak Hikmat bahwa Pak Hikmat merekam kegiatan ini betul-betul tanggal 13 bulan 9 2021 ya. Baik. Nah, Ananda sekalian, kita patut bersyukur karena kita bisa sehat semuanya. Ada yang sakit enggak hari ini? Enggak dong, sehat semua ya, harus sehat semua. Silakan kita berdoa seperti biasanya. Muid ya yang memimpin untuk doa. Silakan Muid dipimpin teman-temannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma min ibadika sholihin. Amin. Baik, karena kelas 6 sebagaimana biasa, setiap mengawali setelah berdoa kita akan membaca Quran surah Al-Kafirun. Sudah hafal semuanya Al-Kafirun? Alhamdulillah. Baik, kita baca mulai ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal budu mata wala wala ana abidum ma
wabarakatuh. wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, kenapa surat Al-Kafirun selalu Bapak minta setiap belajar, bukan hanya pelajaran agama, tapi semua pelajaran Ananda baca, biar hafalannya tetap terjaga. Dan kalau nanti ujian, hari ini materinya apa sih materinya? Pak Hikmat, share screen ya. Nah, terlihat ya. Oke, ternyata materi kita hari ini adalah tentang pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah. Indahnya nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Nah, sebelumnya Ananda absen dulu biasa ya. Coba absen di Padlet. Absennya di Padlet, Bapak lihatkan. Ananda sudah absen belumnya? Nah, sudah ada. Siapa saja ini yang sudah absen? Aura hadir. Oh, Aura. Mita hadir. Yang hadir Bapak kasih nilai 100 ya. Wulan hadir. Dan Siva serta Agista sudah hadir semuanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak kembali lagi ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Loadingnya agak lambat ternyata. Nah, tetap ya, Ananda kalau keluar rumah biasa cegah COVID-nya dengan 3M. Memakai masker. Loh, Pak Hikmat kok gak memakai masker? Lah kan Pak Hikmat belajarnya dan mengajarnya di rumah ya. Kalau di rumah gak apa-apa tidak maskeran. Sipa mungkin, oh saya di pinggir rumah Pak, ada orang lewat. Nah, pakai masker itu lebih bagus. Jangan lupa sampai rumah mencuci tangan, Bapak ingatkan selalu. Dan kalau berduaan atau bersama teman yang lain, jaga jarak minimal 1 meter ya. Tidak usah berkerumun dulu, tidak usah berkerumun dahulu, dijaga jaraknya biar sehat semua. Nah, apa yang akan dipelajari anak-anak kira-kira hari ini? Hari ini Ananda akan mempelajari makna as-somad ya. As-somad. Terus menyebutkan dan meyakini bagaimana sih cara, dan terakhir membaca arti as-somad, yaitu maha membutuhkan. Jadi as-somad tahu artinya, lalu tahu bagaimana meyakini dengan memberi contoh, saya sudah berbuat as-somad, lalu membaca as-somad dan artinya. Ananda bisa pada pertemuan hari ini. Baik, coba Bapak punya gambar. Nah, ada gambar nih Ananda. Sudah terlihat belum gambarnya? Terlihat atau kecil? Terlihat ya. Coba kalau dibesarkan mau tampil enggak kira-kira? Oke. Untuk yang pertama. Yang pertama itu yang ada di atas nih. Kira-kira yang ada di atas ini sedang apa Ananda? Yang sebelah kiri. Menyeberangkan seorang nenek. Menyeberangkan seseorang. Berarti ada orang yang membantu ya. Karena gambar yang kedua. Siapa yang mau menjawab gambar yang kedua? Berdoa. Aura sedang berdoa. Jadi Allah itu as-somad. Allah itu suka kepada orang yang berdoa. Kalau kita minta bantuan kepada Allah, Allah senang. Makin sering minta bantuan kepada Allah, Allah makin senang. Kalau Allah makin senang, kira-kira kita dapat apa dari Allah? Pahala. Pahala, betul Mu'id. Jadi kalau Allah makin senang,
makin sering menyenangkan Allah, maka pahala kita juga makin banyak begitu. Nah, yang ketiga siapa yang mau belum? Nah, di sini ada gambar ya. Semut sedang apa itu pada ngambil nasi. Wah, nyuri nasi begitu ya. Coba Bapak mau ulang, dibacakan ulang. Bisa dibacakan yang ada di layar? Yang ini. Ya, manusia tidak bisa hidup sendiri dibaca. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Oke, Kita sudah ingin cukup pintar. dulu ulang. Ternyata Oke. manusia tidak bisa hidup sendiri. Nabi Adam itu manusia pertama. Tinggalnya di surga pertama kali itu. Di surga itu seharusnya kan semuanya sudah tersedia ya. Tetapi karena tidak bisa hidup sendiri, Nabi Adam diberi teman oleh Allah. Siapa yang tahu istrinya Nabi Adam namanya siapa? Siti Hawa atau Hawa. Betul, tidak bisa hidup sendiri padahal tinggal di surga. Jadi memang manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain. Contoh, itu ada gambar beras ya, nasi kayaknya ya, udah di mangkok mateng gitu. Kira-kira agar kita bisa makan nasi, butuh bantuan siapa? Siapa? Dimasak dulu ya. Untuk bisa makan nasi itu dimasak, karena sebelumnya padi. Setelah padi ditumbuk. Ada yang di rumahnya numbuk padi sendiri enggak? Enggak ya, ditumbukin sama, oh ada. Tapi rata-rata beli sudah jadi beras. Berarti ada yang membantu menumbukkan padi, coba. Apakah padinya sudah langsung jadi padi atau ditanam dulu? Ditanam dulu. Ditanam. Dan rata-rata yang nanam bukan kita, tetapi petani menanam. Coba, setelah menanam, petani beli obat-obatannya, pupuknya. Setelah jadi beras di rumah kita, apa bisa langsung dimakan berasnya? Masak dulu. Dimasak dulu. Masaknya apa? Bisa sendiri? Minta orang tua masakan. Setelah orang tua yang memasakkan, apa orang tua bisa memasak sendiri dengan alat yang ada? Pancinya harus beli. Ada tukang panci yang membuatkan panci ya. Pancinya terbuat dari aluminium. Aluminiumnya dari mana? Kira-kira aluminium tukang panci itu dari mana? Besi. Dari besi atau dari biji besi, bauksit ya. Ada timah, ada nikel yang berada di dalam tanah. Tukang panci gali tanah sendiri enggak? Enggak, ada tukang tambang, penggali emas, penggali besi, wah, ternyata manusia tidak bisa hidup sendiri. Belum lagi panci, itu baru panci loh ya. Belum lagi sutil, coba tahu sutil? Buat ngaduk-ngaduk. Dilanjutkan Siva, dibaca silakan. Oh, belum dinyalakan mikrofonnya Siva. Mic-nya diklik dulu. Oke, silahkan dibaca. Kita ingin pintar, harus belajar pada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras dan nantinya dimasak. Kita membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan. Baik, terima kasih. Jadi begitu anak-anak, gak ada yang bisa hidup sendiri. Bisa Pak, saya hidup sendiri gimana? Baju yang Bapak pakai, baju yang Mita, Aura, Siva, Ulan, Muid, Gista, Wahyu, itu bajunya dari apa kira-kira baju asalnya? Kain. Kain dari apa? Benang dari apa? Kapas. Ada yang dari kapas, ada yang dari ulat. Tutit ya. Ada juga yang dari nanas. Belum tahu ya baju dari nanas. Ada yang udah nyoba baju dari nanas? Bukan SpongeBob ya. Oh, kalau SpongeBob tuh rumahnya yang nanas.
Ini bajunya dari nanas. Jadi tidak bisa buat baju sendiri. Dijahitnya bisa, iya, tapi kalau nenun dari benang, oh ditenun menjadi kain, itu butuh bantuan banyak orang. Itulah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Coba Bapak lanjutkan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, Ananda. Ada as-somad. Kita hanya belajar satu saja, as-somad ya. As-somad itu maha dibutuhkan atau tempat meminta, tempat memohon. Maka kemarin sudah Bapak bahas, jangan memohon kemana? Ke pohon yang besar ya, ke gunung, memohon ke batu besar, tempat keramat begitu. Tapi berdoalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat, mau tidur, ketika kesulitan ya, banyak PR. Wah, PR-nya banyak, ya berdoa kepada Allah biar dimudahkan ketika mengerjakan PR-PR dari sekolah. As-somad. Jadi membacanya as-somad ya. Coba Muid dibaca as-somad kayak gimana? As-somad. Betul. Da-nya itu terakhirnya harus mantul. As-somad. Nah, begitu ya. Coba Aura baca, Aura. As-somad. Oke, Sifa. As-somad. Mita mikrofonnya. As-somad. Oke, Muid sudah. Ulan. As-somad. Oke, Wahyu. As-somad. Gista terakhir. As-somad. Oke, as-somad ya. Lalu ada al-muqtadir. Kita gak belajar al-muqtadir dulu ya hari ini, yaitu Allah Maha Kuasa menentukan. Allah itu Maha bisa membuat segala sesuatu terjadi, al-muqtadir ya. Al-muqaddim, yaitu Allah Maha terdahulu. Terakhir al-baqi. Al-baqi itu Allah Maha kekal. Tadi ada pertanyaan ya. Apa ada yang bisa hidup sendirian? Kenapa? Silahkan dijawab di Padlet. Bapak mau lihat Padletnya, sudah ada yang menjawab belum ya? Padletnya, linknya sudah ada? Padletnya Bapak kirim linknya. Ntar ini Bapak stop dulu. Yang kesulitan linknya boleh ada di message. Bapak share. Sekarang Bapak mau lihat. Ada yang sudah menjawab atau belum? Nah, sudah. Apa arti as-somad? As-somad, Wahyu menjawab maha dibutuhkan. Oke, Bapak kasih nilai langsung ya. Wahyu betul 100. Mita betul 100. Agista 100. Apakah ada yang bisa hidup sendiri? Tidak. Jawabannya tentu tidak. Ayo, yang lainnya boleh dicoba menjawab. Kenapa? Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Karena hidup manusia itu butuh bergotong royong. Sekarang Bapak lanjutkan dulu dengan materi berikutnya. Nah, tadi apakah ada yang bisa hidup sendirian? Jawabannya apa kira-kira? Ada nggak yang bisa hidup sendirian? Tidak. Tidak ya, karena manusia itu ya seperti tadi. Kalian pakai baju aja ternyata baju itu wah bisa ratusan orang loh. Untuk bisa jadi baju seperti ini ratusan orang. Itu baru kainnya ya. Kalau kainnya putih, ya putih. Pak, kainnya berwarna. Kalau berwarna nambah orang ya. Siapa yang mewarnainya? Warnanya dari apa? Dari pohon apa? Dan seterusnya kan. Itu baru baju. Belum lagi kalian pakai minum pakai piring. Piringnya dari mana? Siapa yang buat? Oh, ternyata kaca itu terbuat dari biji-bijian batu yang ada di dalam tanah. Wah, banyak orang yang membantu kita agar bisa hidup di bumi ini. Nah, Bapak mau
tahu bagaimana caranya kita membuktikan bahwa Allah itu memang maha dibutuhkan. Jadi, apakah Wahyu sudah paham belum ya bahwa Allah itu maha dibutuhkan? Apakah Wulan, Sifa, Mu'id, Aura, Gista, dan Mita? Apakah sudah paham belum Allah maha dibutuhkan? Membuktikannya bagaimana? Nah, ini cara membuktikannya. Yang satu, menjadikan Allah sebagai tempat meminta ketika kita memiliki keinginan atau memohon pertolongan. Jadi berdoanya kepada Allah itu bukti bahwa kita itu mengakui bahwa Allah As-Somad. Kalau yang berdoa kepada selain Allah itu kira-kira dia yakin nggak kepada As-Somad? Ada nggak yang berdoa kepada selain Allah? Nggak ada ya. Murid Kali Songo 3 itu berdoanya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Karena kita sudah belajar, oh ternyata Allah itu As-Somad. Allah itu senang kalau dimintai bantuan. Allah itu senang kalau kita berdoa dan memohon kepada Allah. Yang kedua, bukti bahwa kita mengakui Allah As-Somad dan Allah maha dibutuhkan itu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi bermanfaat, misalnya di rumah. Waduh, di rumah saya bermanfaat apa ya yang bisa dilakukan? Nah, apa? Coba satu-satu biar bermanfaat di rumah, apa yang bisa kamu lakukan? Siva, melakukan apa di rumah biar bermanfaat? Orang tua. Bantu orang tua, Wahyu. Oke, contoh bantunya apa? Silahkan satu-satu. Aura, Mita, Gista, Mu'id, Wulan. Nyapu. Mita cuci piring. Wahyu menyapu. Nyapu. Mu'id nyapu juga. Mengepel. Mengepel, Gista cuci baju dan mengepel. Iya. Pokoknya harus bermanfaat ya. Nanti kalau misalnya, aduh, gak ada kerjaan nih, main juga sudah capek. Mau bantu ibu, tanya ke ibunya, Bu, saya bantu apa? Begitu. Berarti kita sudah yakin bahwa Allah As-Somad kalau sering membantu. Dan C, yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah atau di rumah. Dengan cara apa? Membantu tenaga. Itu ada gambar ya. Di sekolah sedang apa itu yang bawa gambarnya? Piket atau bersih-bersih ke kelas. Gak ada yang diem-dieman. Semuanya ada yang ngepel, bersihkan meja guru, ada yang menyapu. Itu berarti dengan tenaga. Ada yang bantu dengan pikiran. Misalnya kerja kelompok. Itu berarti saling membantu dengan pikiran. Dan yang ketiga, yaitu dengan bertutur kata yang santun kepada teman, kepada guru, kepada orang tua. Kalau tutur kata atau berbicara kita santun, insya Allah itu semua menjadi tanda ciri bahwa kita itu memang betul-betul yakin bahwa Allah As-Somad, bahwa Allah maha dibutuhkan. Nah, sekarang ini ada tugas nih, ya. Menulis 3 cara meneladani atau perbuatan As-Somad. Jadi bagaimana cara meneladani Asmaul Husna As-Somad? Nah, ini cukup 3 saja ya. Nah, yang ini cukup 3 saja. Silahkan diisi di Padletnya. As-Somad itu bagaimana? Padletnya diaktifkan, dibuka, diklik. Nah, boleh diklik. Yang Bapak share di WA ya. Tadi Bapak share di WA boleh. Silahkan. Bapak buka share
Padletnya. Bapak lihat di Padlet sudah ada yang mengirim atau belum. Nah, selamat datang Anyong, sudah datang ternyata. Oke, Bapak share juga Padletnya ke grup WA. Siapa tahu lupa lagi ya. Oke, siapa saja nih yang sudah? Bagaimana cara meneladani as-somadnya Allah? Sebutkan 3. Oke. Dicoba langsung yang meneladani sikap as-somad. Jangan lupa namanya ya. Namanya dulu jangan lupa. Wah, Bapak bacakan ya. Siapa yang sudah? Oh, belum ada namanya. Nanti kalau lupa namanya ini diklik yang titik 3 ini. Titik 3 diklik ada tulisannya edit di pojok. Edit. Nah, lalu diedit. Lalu beri nama di sini namanya siapa kalau yang kelupaan ya. Ganti nih ada namanya. Nah, begitu. Lalu diupdate. Update nanti berubah ada namanya. Ulan, berusaha saling membantu. Membantu saudara yang kesusahan. Wah, betul. Menjadi berguna bagi sesama umat manusia. Meminta kemudahan hanya kepada Allah saat mengalami kesulitan. Oke, betul. Siapa lagi yang sudah minta? Piket kelas, membantu ibu mencuci piring, selalu sholat 5 waktu. Iya, memohon dengan cara sholat 5 waktu ya. Lalu membantu mencuci piring, mengepel, meminjami pensil ke teman. Lah, belum ada namanya, nanti diberi nama ya. Yang lupa ngasih nama diberi nama. Membantu ibu mencuci piring, betul. Meminjami pulpen, loh udah ada juga namanya, ada yang lupa. Nanti diberi nama yang lainnya. Membuat teman yang kesusahan, membantu ya. Membantu teman yang kesusahan, betul. Membantu mencuci piring, sholat 5 waktu. Iya Anggi. Silahkan LK-nya, lembar kerja, tugasnya bisa dikerjakan yang di WA. Baik. Nanti Bapak beri nilai semuanya. Waktu ngerjakannya tidak harus sekarang, nanti ada waktunya sampai maghrib ya. Bapak tunggu sampai maghrib. Bapak lanjutkan sedikit lagi. Melafalkan as-somad. Jadi Ananda harus bisa melafalkan as-somad dan direkam seperti minggu yang sebelumnya ya. As-somad. As-somad. Jadi dari mana kata as-somad? Surat Al-Ikhlas kan ya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, itu bahwa Allah tempat meminta segala sesuatu. Maka kita pun meminta kepada Allah, tidak meminta kepada dukun, tidak meminta kepada jin, tidak meminta kepada hal-hal yang goib begitu ya. Kepada malaikat saja gak boleh, apalagi ke orang. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir ini tugasnya ya. Ananda juga harus merekam. Iya, Anggi. Ada yang bisa ditanyakan atau apa? Belum ya?
Nah, harus selalu minta bantuan kepada Allah dan tugasnya silahkan rekam bacaan As-Somad dan artinya. Jadi cukup boleh pakai nama saya Hikmat As-Somad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu atau Allah Maha dibutuhkan. Sudah gitu saja tugas yang terakhirnya ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sekarang, sampai ini? Belum ada yang ditanyakan? Belum ya? Kalau belum ada yang ditanyakan atau ada yang disampaikan, kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan Bapak mengingatkan tugas-tugasnya apa saja. Nah, tugas Ananda ini ada di LK Padlet. LK-nya sudah Bapak berikan di grup WA. Yang pertama yang belum absen, silahkan absen. Oh, Anyong sudah absen. Udah ada Aira sekarang. Terus, apa arti As-Somad? Oh, Wahyu sudah jawab nih. Wahyu, maha dibutuhkan. Mita, maha dibutuhkan. Agista, Wulan, Anyong sudah menjawab. Apakah ada yang bisa hidup sendirian? Ada atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Dijawab boleh ya. Ini wajib. Dua terakhir wajib. Bagaimana cara meneladani sikap As-Somad Allah? Sebutkan 3 contoh yang kamu lakukan. Contohnya boleh ditulis begini Ananda. Boleh foto. Wah, saya mau foto Pak, sedang menyapu rumah di foto. Boleh di sini. Jadi klik yang panah. Kalau fotonya sudah difoto duluan, klik fotonya di sini. Ya, kalau fotonya belum diambil, Pak saya mau foto langsung selfie, berarti pakai yang ini. Dipoto, wah sedang nyapu, boleh dibuktikan. Sedang nyuci piring, dibuktikan nyuci piring ya. Loh, saya sholat Pak, kalau sholat berdoa difoto, boleh difoto ya. Cuman sekali, gak usah setiap hari difoto, tiap mau sholat difoto ya. Siapa yang suka tiap sholat difoto? Terus di-share di grup WA, saya sholat, nggak usah ya, kecuali kewajiban yang sekarang. Ya, Muid kayak gitu nggak Muid? Enggak? Oh iya. Nah, silakan boleh, fotonya boleh. Dan tugas yang terakhir ini, merekam bacaan As-Somad, Allah Maha Dibutuhkan. Seperti kemarin, tambah, cari rekam di sini. Nah, sudah muncul, baru diklik misalnya, ininya ganti, mic-nya banyak, diklik. As-Somad, Allah Maha Dibutuhkan. Nah, sudah di-save. Ditulis namanya Hikmat. Terus disimpan. Nanti dicoba ya. Publish. Sudah. Maka sudah merekam video audionya di sini, ada namanya. Nanti dinilai, oke? Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, Bapak tunggu sampai nanti maghrib. Siapa tahu, Pak, saya belum ini Pak, belum membantu, mau pakai foto, saya nggak mau ditulis. Nah, fotonya boleh ya. Sipa, Wahyu, Gista, Muid, Mita, Wulan, Aura, boleh pakai foto, pakai yang lainnya. Dan tugas-tugasnya ini ada di sini juga. Nah, pertemuan berapa? Di pertemuan 10 ini materinya ya. Materinya ada di pertemuan 10. Jadi kalau pertemuan 10, di sini ada membaca, ada video juga, dan yang lainnya ada di sini ya. Baik,
Mari kita tutup. Bapak minta yang nutup kemarin Wahyu, sekarang Aura. Silakan Aura pimpin. Karena belajar sudah selesai, ajak teman-temannya berdoa dengan doa kafaratul majlis. Berdoa mulai. Ayo bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan karena kita nanti akan bertemu di kelas. Kita sudah mulai tatap muka. Bapak sudahi, mudah-mudahan ilmunya bisa diambil dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda boleh meninggalkan ruangan. Meet-nya boleh keluar. Setelah maghrib, kita cek satu-satu, mulai dari absen, yang hadir, diberi nilai kehadiran, sedangkan terjemahan atau arti juga diberi nilai semuanya. Diskusi 1, diskusi 2, bahkan tugas untuk KI 4 yaitu melafalkan juga diberi nilai dan dicek satu persatu. Nah, bisa diberi nilai. Nah, semuanya begitu yang dikerjakan. Berarti sudah mendapatkan nilai dengan instrumen yang sudah disiapkan di dalam RPP.